Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu jaga kesehatan ya. Oh ya anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Hidayatul Ilmiah, mahasiswa PLP Unikama. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Ilmi. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kalian akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, serta pembelajaran ke-1 dan ke-2 pada muatan IPS, IPA, Bahasa Indonesia, PPKN, dan Seni Budaya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pada materi IPS, kalian nantinya akan mengetahui tokoh dalam kerajaan Islam. Pada muatan IPA, tujuannya adalah agar kalian dapat mengetahui apa sih yang dimaksud cahaya dapat dipantulkan, serta sifat-sifatnya dan contohnya. Yang ketiga, pada muatan bahasa Indonesia, tujuannya agar kalian dapat membandingkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama pada teks non-fiksi. Yang keempat, pada muatan PKN, tujuannya adalah agar kalian mengetahui makna dari sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir adalah pada muatan seni budaya, tujuannya agar kalian dapat mengetahui dan mempraktekkan tempo dalam lagu. Tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Sebelumnya kalian telah mempelajari kerajaan Hindu-Buddha. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Yuk kita jelaskan pada materi selanjutnya. Baik anak-anak, contoh tokoh yang pertama yang berpengaruh dalam kerajaan Islam yaitu Sultan Hasanuddin. Bacalah teks di bawah ini mengenai Sultan Hasanuddin dengan seksama. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur. Karena apa? Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan Islam. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka, Latenri, Tata, Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat,
Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah kita membaca bersama-sama mengenai Sultan Hasanuddin, coba sekarang tulislah informasi lengkap tentang Sultan Hasanuddin berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari sumber lain. Misalkan dari internet, dari buku-buku, dari majalah, dan lain-lain. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan Sultan Hasanuddin dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga harus terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Lalu pertanyaannya di sini adalah, bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawabanmu pada kolom berikut ini. Pada materi selanjutnya adalah materi IPA. Cahaya dapat dipantulkan. Coba perhatikan gambar cahaya dapat dipantulkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat proses pemantulan cahaya seperti kita berdiri di depan cermin, maka kita akan melihat bayangan pada cermin tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pemantulan cahaya. Tidak hanya cermin, tetapi juga spion. Pada spion cermin yang kita gunakan adalah cermin cembung. Dengan menggunakan cermin cembung, bayangan lebih besar sehingga kita bisa melihat benda yang berada jauh di belakang kita. Contoh cermin cembung adalah spion yang ada di sepeda kita, mobil kita, bus, dan lain-lain. Cahaya yang terkena benda akan dipantulkan sehingga kita dapat melihat benda itu. Oleh karena itu, kita membutuhkan cahaya guna bisa melihat. Sebuah benda bisa dilihat mata sebab adanya cahaya yang telah dipantulkan dari benda itu hingga sampai di mata. Coba anak-anak kalian bayangkan, kalau ruangan kita lalu alam tidak ada cahaya, pasti akan gelap gulita dan kita tidak akan melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dari penjelasan Ibu mengenai cahaya dapat dipantulkan, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang lakukanlah percobaan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Buatlah laporan percobaan sesuai dengan tabel berikut ini. Bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah belajar tentang perjuangan para pahlawan? Pasti menarik sekali ya anak-anak. Sekarang kita cari tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara yuk. Anak-anak, di sini Ibu memiliki gambar Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Coba perhatikan gambar tersebut. Apakah kalian sudah mengamati dari tokoh-tokoh Islam Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda, anak-anak? Ya, kalau kalian sudah mengamati, coba sekarang kalian
Cari informasi dari Sultan Iskandar Muda. Lalu coba kalian bandingkan dari Sultan Hasanuddin dengan Sultan Iskandar Muda. Perbandingannya di sini apa saja peninggalan Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Terus sikap teladan dari Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Lalu masa pemerintahan dari Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Lambang Pancasila, sila kelima. Lambang Pancasila, sila kelima yaitu padi dan kapas. Masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Pasti masih ingat ya? Ayo sekarang kita bacakan bersama-sama bunyi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Sila ini bermakna sebagai berikut. 1. Adil, bukan harus sama. 2. Mau bekerja keras. 3. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. 4. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batinnya. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik anak-anak, dari penjelasan Ibu mengenai lambang sila kelima dari Pancasila, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, coba sekarang amati simbol di atas, lalu jelaskan arti dari simbol tersebut. Tuliskan di kolom berikut. Lalu yang kedua, apa hubungan simbol dengan maknanya? Baik anak-anak, sekarang kita lanjut pada mata pelajaran selanjutnya, yaitu seni budaya. Tentang tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah gerakan musikal dengan satu ketuk sebagai acuan dasar atau satuannya. Tempo pada lagu biasanya ditulis di atas sebuah lagu, baik pada lagu notasi balok maupun notasi angka. Musik pada dasarnya terdiri atas ketukan-ketukan. Oleh karena itu, kecepatannya dapat diukur. Berikut Ibu mempunyai contoh notasi balok. Kalau notasi angka biasanya terdapat angka-angka. Apakah sudah jelas anak-anak? Ya, kalau sudah jelas, kita lanjut.
Baik anak-anak, sekarang di sini Ibu mempunyai contoh lagu Maju Tak Gentar. Ayo anak-anak, kita nyanyikan bersama-sama lagu Maju Tak Gentar. Wah, pintar semuanya. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama, sekarang coba kalian nyanyikan lagu Maju Tak Gentar dalam bentuk video. Baik anak-anak, untuk menambah wawasan kalian dari materi yang telah Ibu berikan, coba sekarang kalian kerjakan evaluasi berikut ini. Anak-anak, dari materi yang telah Ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ayo kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Kita telah belajar apa saja anak-anak hari ini? Ya, kita telah belajar tokoh dalam kerajaan Islam. Lalu, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, membandingkan pengetahuan baru dan lama pada teks non-fiksi. Lalu, makna sila kelima Pancasila, dan yang terakhir, tempo dalam lagu. Anak-anak, kalau kalian sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.